like I woke up from a nightmare. Because I finally got away. Oke guys, sebelum nonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah ataupun beribadah, silakan belajar dan sholat dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian, oke? Yo what's up, balik lagi bersama gue Ari Tempat di CapCut Creator Agency. Nah oke coy, pada kesempatan kali ini gue mau bikin GG lagi ya, seperti requestan abang ini ya. Bentar. Nah abang ini ya, abang Zefdil ini ya, ini dia tuh minta request buat bikin GG ini nih. Nah, pokoknya inilah guys ya. Di sini gua tuh udah bikin ya, ini udah bikin dan buat hasilnya sesuai video short gua, dan ya alhamdulillah tuh seneng ya guys ya. Ya walaupun menurut gua tuh nggak terlalu mirip ya, soalnya itu pun AM, sedangkan gua ngeditnya di CapCut gitu ya, beda kelas gitu kan. Nah, oke, di sini tanpa banyak bacot ya guys ya, langsung aja kita masuk ke aplikasinya ya guys ya. Nah oke, di sini jangan lupa buat kalian ya, buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat follow akun Instagram gua, TikTok gua guys ya. Nah oke guys, di sini tujuannya gua nyuruh subscribe buat akun ini itu supaya kalian itu mendapatkan notifikasi buat video-video terbaru gua, dan kalian tidak ketinggalan video terbaru gua guys ya. Biar ilmu kalian tuh semakin bertambah dan semakin berkembang buat ilmu pengeditan kalian ya. Oh ya, di sini sekedar info, gua tuh bukannya mau sok menggurui atau gimana, tapi gua hanya berbagi pengalaman gua selama gua megang CapCut ya. Nah oke, tanpa banyak bacot lagi, kita langsung aja gas ke tutorialnya. Buat yang pertama, kalian harus masukin satu buah foto dengan skala di 100. HP gua belum udah nostak di 120 ya guys ya. Setelah itu kalian checklist, setelah itu tinggal kalian panjangin aja sampai di tengah-tengah titik bit yang ini ya. Di sini nih kita masuk ke menu overlay aja biar jelas. Nah di sini di tengah-tengahnya ini ya, ini kan titik bit pertama, ini titik bit kedua. Jadi kalian panjangin foto yang pertama tuh di antara titik bit 2 dan titik bit yang ketiga ini ya guys ya. Nah oke, next buat langkah selanjutnya tinggal kalian masukin aja buat foto yang kedua kalian guys ya. Nah oke, di sini saya udah masukin buat fotonya, dan di sini buat skalanya kita ubah juga di 120 guys ya. Kalian checklist saja. Terus buat durasi panjangnya tuh kalian panjangin sampai di tengah-tengahnya sini ya. Di tengah-tengah di antara perpisahan titik bit bergantian. Bentar ya, ini kurang pas. Nah gini ya guys ya. Pokoknya kalian panjangin ini kan titik bit ya. Akhir titik bit dari ini satu. Anggap aja nih satu titik bit 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 titik bit. Nah, berarti ini kan anggap aja titik bit 7 ya. Berarti di sini kalian panjangin buat foto yang kedua itu di antara titik bit 6 dan titik bit 7 di tengah-tengahnya sini guys ya. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini itu tinggal kalian bikin kasih keyframe aja di awal ya. Terus kalau udah, itu buat langkah selanjutnya tinggal kalian kasih keyframe di titik bit pertama. Ini anggap aja titik bit pertama ya. Anggap aja titik pertama, kalian kasih keyframe. Di sini gua agak cepetin aja guys ya. Ya pokoknya kurang lebih itu dia bikinnya kayak gini guys. Ya kalian kasih keyframe lagi. Nah kalian kasih keyframe sampai titik bit yang keempat ini ya guys ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 keyframe ya tentunya. Di sini buat langkah selanjutnya tinggal kalian bikin GG tipis aja di 4 keyframe ini ya, di rongga 1, rongga 2, dan rongga 3 ini. Kalian bikin GG tipis. Buat rongga yang ini nggak usah kalian bikin GG tipis ya. Kalian langsung aja next ke sini.
dan ini yang kalian bikin jiji tipis. Nah, di sini gua skip dulu buat bikin jiji tipisnya, dan gua harap buat kalian yang belum tahu cara bikin jiji tipis bisa kalian lihat tutorialnya ada di deskripsi. Udah gua cantumin link tutorial bikin jiji tipis dengan lengkap. Nah, oke, di sini gua skip dulu buat bikin jiji tipisnya, guys ya. Nah, oke guys ya, di sini tuh gua udah selesai buat bikin jiji tipisnya, dan di sini gua bikin jiji tipsnya gua singkat dan secepat-cepat mungkin ya. Soalnya di sini tuh buset hawanya panas banget anjing. Nah, di sini tuh langkah selanjutnya guys ya. Di sini kan ada titik bit yang ke berapa ini ya? Pokoknya titik bit inilah ya. Di sini pokoknya tuh kalian dari keyframe yang ini ya. Nih, yang titik bit yang keempat, keyframe lulusan titik bit keempat ya. Kalian berbesar dan kalian potong aja lurusan keyframe. Terus kalian salin aja buat bagian kanannya ini. Setelah itu kalian ambil bagian sebelah kiri dan kalian tracknya ubah menjadi track overlay. Nah, kalau udah kayak gini ya guys ya, di sini buat keyframe-nya ini kalian hapus. Dan di foto ini kalian panjangin sampai titik bit yang pertama di sini ya. Bisa tahu kan kalian? Nah, langkah selanjutnya di sini tinggal kalian masukin animasi di menu combo, kalian cari aja yang perbesar dan pantulkan guys ya. Bentar. Nah, ini ya. Buat durasinya kalian pentokin aja guys ya. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian lurusin di titik bit yang ketiga, yang keempat ini ya, sorry, yang keempat. Ataupun di potongan itu ya. Kalian kasih keyframe, pergi ke menu campuran, kasih keyframe lagi. Terus kalian pergi ke samping sebelah kirinya. Harus mepet ya. Setelah itu opasitasnya kalian turunin jadi 0. Terus di sini kalian pergi ke titik bit terakhir di sini ya. Ini, terus kalian kasih keyframe aja, pergi ke menu campuran, kasih keyframe lagi, terus kalian pergi samping kanannya. Terus opasitasnya kalian turunin menjadi 0, setelah itu kalian checklist. Dan kalian bisa lihat di sini tuh kalau kayak ngezoom gitu kan. Nah, gitu ya. Di sini kayak ngezoom gitu guys ya. Di sini bisa kalian turunin buat skalanya di 115. Dua-duanya ya. Turunin di 115. Setelah itu kalian checklist dan kalian bisa lihat di sini tuh kayak ada, nah gitu pas ya guys ya, nggak ada ngezoomnya, nggak ada anunya ya. Nah, next langkah selanjutnya di sini tinggal kalian kasih keyframe aja di titik bit yang nggak ada keyframe-nya ini ya. Nah, di sini. Nah, terus kalian pergi ke tengah-tengahnya sini ya. Kalian kasih keyframe dan kalian geser aja buat fotonya itu ke samping kanan. Buat posisi foto harus tetap lurus ya, kayak gini. Terus kita pergi ke tengah-tengah di antara keyframe ini juga. Terus kalian geser juga ke kanan. Buat foto usahain tetap lurus, jangan naik ke atas ataupun turun ke bawah. Nah, terus langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin grafik. Buat grafik ini tuh kalian masukin yang keluar 2, terus masuk 2. Di sini juga kalian masukin yang keluar 2 dan masuk 2. Checklist. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini kalian bisa masukin buat foto ketiga kalian nih guys ya. Nah, oke guys, di sini gua udah masukin buat foto yang ketiga gua, dan di sini skalanya mau gua rubah dulu di 120 guys ya. Nah, oke guys, di sini udah di 120 ya. Di sini gua lanjut aja, next kita pasin di titik bit yang ke terakhir ataupun di titik bit terakhir lah pokoknya ya. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin aja keyframe di lurusan titik bit ini, anggap aja titik bit yang pertama. Kalian pasti dengan titik bitnya. Ya, kalian kira-kira aja lah guys ya, kita pasin dulu di titik bit. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke di antara titik bit ya. Di antara titik bit, terus kalian kasih keyframe, terus kalian pergi ke lurusan titik bit lagi ya. Kayak gini. Terus kalian bisa pergi ke ini ya, keyframe yang lurusan titik bit. Terus kalian perbesar, kira-kira aja ya, besarnya jangan terlalu besar. Terus kalian pergi ke di antara titik bit lagi, kasih keyframe. Terus kalian pergi di lurusan titik bit, kalian kasih keyframe dan kalian perkecil buat fotonya. Terus kalian pergi di antara titik bit lagi dan pergi di lurusan titik bit maksudnya. Terus kalian perbesar kira-kira. Terus kalian pergi di antara titik bit lagi. Terus kalian pergi ke lurusan titik bit dan kalian perkecil. Dan terus kalian pergi ke antara titik bit.
dan kalian pergi di akhiran foto ataupun di lulusan titik bit terakhir, kalian kasih keyframe dan kalian perbesar kira-kira, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Nah, next langkah selanjutnya di sini kan ada rongga-rongga di antara titik bitnya guys ya. Nah, di sini bisa kalian kasih aja buat JGT Pitch. Sekali lagi gua jelasin buat kalian yang belum tahu cara bikin JGT Pitch, bisa cek link yang udah gua siapin di deskripsi. Nah, oke guys, di sini gua skip aja buat bikin JGT Pitch-nya guys ya. Nah, oke guys ya, di sini gua tuh udah selesai ya buat bikin JGTPS-nya seperti yang gua cantumin di link di deskripsi itu ya. Nah, oke, buat langkah selanjutnya di sini tuh buat bikin JG-nya udah selesai ya, sesimpel itu. Dan buat selanjutnya itu ya tinggal kita penerapan efek guys ya, penerapan efek seperti biasa ya guys ya. Kita perhalus ataupun percantik JG-nya dengan menggunakan efek guys ya. Nah, buat efek yang pertama itu adalah kita menggunakan efek, lagi-lagi di sini gua menggunakan efek yang pro. Nah, oke guys, buat efek yang pertama yang bakal gua gunain ini dia guys ya. Di sini gua mungkin bakal pilih dari efek klub malam ya. Di klub malam ini kalian bisa cari aja ini HP kenapa bisa ini ya. Kalian cari aja efek bermain pendulum ya. Setelah itu kalian checklist aja. Setelah itu kalian pilih objek, semua video, checklist, dan kalian panjangin sampai di tengah-tengah sini ya. Tengah-tengah ini yang ada putih-putihnya itu. Nah, setelah itu kalian pasin dulu ini. Setelah itu kalian pilih sesuaikan. Buat intensitas kalian bikin di sekitar 20-an aja ya. Terus buat putarnya kalian ambil di sekitar 50-an atau 45. Dan kecepatannya kalian ambil di sekitar 25-an. Dan terus buat pertajam kalian bikin 0 aja. Dan setelah itu kalian salin. Dan kalian ganti dengan efek distorsi. Nah, oke, setelah itu tinggal kalian setting lagi. Buat pertajam kabur itu 0 semua. Buat ukurannya kalian ambil di sekitar 30-an. Dan terus buat kecepatannya kalian ambil di sekitar 20-an aja. Dan di sini buat intensitas kalian ambil di sekitar 25. Dan di sini buat putarnya kalian ambil di sekitar 20-an aja. Setelah itu kalian checklist. Nah, next buat langkah selanjutnya di sini kalian pergi ke titik bit yang pertama ini. Di sini ya. Bentar, di sini tuh ada kelupaan gua ya. Di sini kalian pergi ke titik bit yang pertama ini ya guys ya. Kalian kasih keyframe di titik bit pertama ini. Setelah itu kalian kasih keyframe lagi di titik bit yang kedua yang di sini nih. Nah, ini. Kalian kasih keyframe. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di tengah-tengahnya sini. Dan kalian perbesar. Dan kalian pergi ke sininya dan kalian perbesar lagi. Dan diantar jadinya tuh kayak membesar dan membesar lagi dan mengecil gitu ya. Nah, next langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin buat grafiknya. Buat grafiknya itu sendiri yaitu yang keluar 2. Dan di sini masuk keluar 2 lagi ya. Keluar 2 dan di sini tuh masuk 3 guys. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, next langkah selanjutnya di sini tuh udah cuma gitu doang sih ya. Dan di sini tuh yang di sini gua lupa juga yang di foto yang ketiga ini ya guys ya. Nah, ini bisa lihat foto yang ketiga. Di sini bisa kalian kasih keyframe di awalan di sini. Setelah itu kan di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang ini. Di tengah-tengah caranya tuh sama aja ya kayak yang tadi. Terus kita perbesar. Terus kita beri ke sininya. Dan kita perbesar lagi. Saat ini kita masukin aja buat grafiknya yaitu keluar 2 lagi ya. Dan masuk 3 guys. Setelah itu tinggal kalian checklist. Nah, next langkah selanjutnya di sini kalian pergi ke titik bit yang kedua ini. Kalian kasih efek, buat efeknya tersendiri yaitu efek barengan pixel di menu Pro ya. Sebentar gua menyebat dulu. Diseruput kopinya yang udah bikin kopi ya. Ini kita pasin dengan titik bit yang kedua dan di menu transisi dan di sama panjangnya kayak transisi kayak gini ya. Terus kita geser buat efeknya itu di tengah-tengah kayak gini ya, di pas di lurusan ini. Terus tinggal kalian panjangin sampai di putih-putih transisi. Setelah itu bisa kalian setting buat objeknya itu di semua video.
Terus ini bisa kalian nolin semua dulu buat efeknya ya guys ya. Itu kalian checklist dan kalian bisa kasih keyframe di awal. Setelah itu tinggal kalian pergi ke ini, ke lurusan titik bit. Kalian kasih keyframe dan buat putar yang pertama itu kalian bisa bikin di 15 dan putar yang kedua itu 25. Cara settingannya seperti biasa ya guys ya, yang pernah gua tunjukin di video gua sebelumnya, nggak ada perubahan ya. Dan buat keyframe yang terakhir bisa kalian kasih apa namanya settingannya di buat putarnya 0 dan buat putar yang kedua itu 50 dan buat horizontalnya 100. Setelah itu kalian checklist. Setelah itu bisa kalian kasih grafik di bagian kirinya yaitu masuk 2 dan bagian kirinya kalian bisa masukin bagian kanan bisa kalian masukin di grafik keluar 2. Setelah itu bisa kalian salin buat efeknya. Terus buat keyframe yang pertama ini bisa kalian ubah settingannya. Buat putarnya ini kalian ubah di 50. Terus buat horizontalnya 100 dan vertikalnya 100. Setelah itu kalian checklist dan buat keyframe yang di tengah bisa kalian setting buat putarnya itu naikin di sekitar 75an, harus 75 bang ding ya. Dan buat horizontalnya itu biarin aja 50 horizontalnya dan buat vertikalnya kalian naikin di 100. Setelah itu kalian checklist dan buat keyframe terakhir ataupun keyframe yang ketiga itu kalian sesuaiin. Buat putarnya kalian bikin 100, horizontalnya kalian bikin 0 dan vertikalnya bikin 100. Setelah itu kalian checklist dan jadinya diantar kayak gini ya guys ya. Nah gitu ya. Nah buat langkah selanjutnya di sini kalian bisa kasih dulu buat settingan efek kurangan pixel seperti gua contohin tadi di titik bit yang di sini. Ini titik bit yang ini ya. Ini bisa kalian ingat di sini. Terus di sini ya. Ini kan titik bit yang ke satu, kedua. Di kedua ini kalian kasih peregangan pixel seperti settingannya seperti yang gue tunjukin. Dan di titik bit yang ketiga ini kalian kasih lagi peregangan pixel dengan sesuai settingan yang udah gue tunjukin. Dan buat yang titik bit yang ke ini, yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Di titik bit yang kelima ini, yang ke-6 ya, sorry, yang ke-6 ini bisa kalian kasih lagi peregangan pixel sesuai yang gue tunjukinnya settingannya tadi ya guys ya. Terus di sini bisa kalian kasih lagi efek peregangan pixel dengan sesuai sesuai settingan yang udah gua tunjukin ya. Dan di sini gua skip dulu buat pengasihan efek peregangan pixelnya guys ya. Nah, oke guys, di sini gua udah selesai buat penambahan efek peregangan pixel ya di setiap titik bit yang udah gua tunjukin tadi. Nah, di sini sedikit pemberitahuan. Kalau kalian pengen gerakannya beda ataupun mau kalian variasi sedikit ataupun kalian variasi lah ya. Ini sini kita bisa setting buat di sini kita lihat buat keyframe pertama itu settingannya 0 dan keyframe yang terakhir itu settingannya 50 dan 100. Di sini kalau kalian mau beda gerakannya itu bisa kalian balik buat settingannya. Settingan yang terakhir kalian pindah di settingan awal dan settingan awal kalian pindah di settingan terakhir. Ya kayak gitu. Buat keyframe yang di bawahnya kalian bisa kalian otak-atik kayak gitu juga ya. Pokoknya yang dibalik itu cuma bagian depan pindah di belakang, bagian belakang pindah di depan ya settingannya. Ya kurang lebih ya kayak gitulah ya. Bisa kalian setting-setting tersendiri lah. Nah, buat langkah selanjutnya di sini bisa kita masukin buat efek distorsi riak. Di sini kalian pasin dengan titik bit yang di situ ya, di titik bit yang ketiga. Kalau ngitungnya dari titik bit awal banget dari sini ya. Atau kita anggap aja di titik bit yang pertama ya, biar nggak susah. Nah, situ kalian pilih objek semua video checklist. Terus di sini tuh kita bisa setting buat settingan pertama kalian kasih keyframe dan pertajam 0, kaburnya 0. Dan ukurannya kalian bisa kasih di sekitar 50-an. Ya harus 50 banget sih. Terus buat kecepatannya kalian ambil di sekitar 30. Terus buat intensitas 0 dan putarnya 100 checklist. Terus di air effect bisa kalian setting dikurangin di setengahnya ya. 50 berarti jadi 25. 30 berarti jadi 15 dan buat putarnya kalian bisa nolin aja. Setelah itu kalian checklist. Setelah itu tinggal kalian salin dan kalian kasih di depannya lagi kayak gini ya. Nih kalian liatin, perhatiin. Buat bagian depan efek ini kita harus mepet banget dengan titik bit kayak gini. Terus di sini kan kelebihan ya. Kalau kelebihan bisa kalian potong aja. Terus kalian setting ulang lagi. Pokoknya intinya kalian tinggal kurangin setengahnya gitu ya. Kayak gini. Nah, kalian lakuin aja kayak gitu sampai apa namanya di akhir sini ya. Enggak usah di sini kalian
Nggak usah gue skip lah ya, daripada kalian bingung ntar sampai mana gitu bang, sampai mana ngasih efek distorsi riaknya gitu. Di sini kalau apa namanya kurang panjang gitu efeknya, bisa kalian panjangin aja kayak gini. Setelah itu kalian checklist, setelah itu kalian apa namanya kasih keyframe dan kalian setting ulang lagi dia 25 dan berkecepatannya di 15 dan buat putarnya 0. Setelah itu kalian checklist. Nah di bagian ini yang gerakan kiri kanan ini kalian gak usah kasih apa namanya distorsi riak ya. Nah next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian salin dulu buat efek distorsi riaknya sampai 1 kali salinan aja ya. Nah kayak gini ya. Nah kalau kalian merasa buat gelombangnya tuh masih kurang gede itu kalian bisa salin sampai 3 kali ya. Tapi di sini gua salin cuma sekali doang, cuma 2 efek distorsi riak. Di situ gua merasa udah cukup lah ya. Nah buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian salin buat efeknya ini. Dan kalian salin dan kalian pindahin di foto yang ketiga kalian ya. Dan kalian itu caranya tuh sama banget kayak yang gua tunjukin. Di sini kalau apa namanya kurang maksudnya tuh nggak pas dengan titik bitnya, bisa kalian hapus buat keyframe-nya dan kalian pasin dengan titik bit dan kalian setting ulang. Caranya tuh sama banget ya kayak yang di awal tadi yang gua tunjukin. Nah di sini saya rasa gua skip aja ya, pokoknya kalian kasih aja efek distorsi riak, caranya sama kayak yang di sini tadi. Kalian kasih efek distorsi riaknya sampai di akhir sini ya guys ya. Nah, oke guys, di sini gua udah mindahin buat efeknya ya, tinggal disalin-salin aja di sini gua. Nah, oke, buat langkah selanjutnya di sini itu kita pergi ke efek berganti pixel yang ini ya. Yang pertama banget ataupun titik bit yang kedua dari sini ya. Kita kasih efek guncang. Kalian checklist. Setelah itu kalian pasin dengan titik bit ya. Kalian pendekin sependek mungkin. Terus kalian pilih objek sama video, checklist. Saya tuh kalian setting buat kecepatannya itu 100 dan buat intensitasnya tuh kalian ambil di sekitar 65 ya, sorry. Itu kalian checklist. Saya tuh bisa kalian bentar kata hapus dulu setelah ini settingannya. Di sini buat intensitasnya kalian ambil di sekitar 80-an ya. Checklist saya itu kalian salin dan kalian kasih di depannya. Nah, terus di sini bisa kalian ubah settingannya dan kecepatannya kalian turunin di sekitar 50 dan buat kecepatannya kalian turunin di sekitar 40 ya. Setelah itu kalian checklist. Nah, setelah itu tinggal kalian pilih efek lagi. Kalian pergi ke menu gangguan. Nah, di gangguan ini kalian cari yang namanya kromatik ini, kalian checklist. Setelah itu kalian pasin dengan efeknya. Nah kayak gini ya. Nah kalau udah ambil objek sama video checklist, setelah itu sesuaiin buat kecepatan dan bikin 100 semua lah ya. Intinya kalian salin lagi dan kalian ganti. Kalian ganti di menu lensa. Bentar, mana menu lensa? Nah ini. Nah di menu lensa ini kalian bisa cari yang namanya itu kabur chrome. Nah ini ya, satu kalian checklist. Satu bisa kalian setting. Buat kaburnya kalian ambil di sekitar 85. Dan buat penyimpangan kalian ambil di sekitar 75 aja. Setelah itu kalian checklist. Nah setelah itu ya, langkah selanjutnya di sini kan ada efek yang kita tambahin tadi, efek guncang, terus efek kromatik, terus efek kabel chrome. Nah itu kalian bisa kalian pindahin di setiap bawahnya efek bergangan pixel yang kalian tambahin tadi ya. Di sini gua skip dulu ya guys ya. Nah oke guys ya, di sini gua udah mindahin buat efek-efek guncang, kabel chrome dan kromatiknya di bawah setiap efek bergangan pixel seperti yang gua contohin di sini tadi ya. Buat caranya ya tinggal kalian salin dan pindahin, salin pindahin gitu doang ya guys ya, cukup sesimpel itu ya nih. Udah gua pindahin ya. Jadi tuh di sini itu bergangan pixel terus bawahnya ada, terus di sini bergangan pixel bawahnya ada gitu ya. Nah gitu doang ya. Nah next buat langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian salin buat efek bermain pendulum, terus distorsi riak kalian salin dan kalian pendekin, terus kalian pendekin lagi.
Terus di sini bisa kalian ambil satu persatu ya. Kalian perbesar. Di sini kita pendekin lagi. Di sini tuh kita bisa mau ngasihnya tuh di sini ya. Bentar. Di apa namanya? Nah, di sini nih. Di bawah sini. Nah, ini ya. Kita kasih efek ini bermain pendulum di titik bit pertama ini, titik bit terakhir ya, ataupun titik bit yang ke-6 sampai titik bit yang ke-7 ya, gitu ya. Ya, jadi kayak gitu guys. Di sini kita ambil lagi buat efek distorsi riaknya ini. Tadi kan bermain pendulum. Nah, ini efek distorsi riaknya nih. Kita kasih bentar ya. Nah, ini terus kita pasin. Nah, kayak gitu guys ya. Nah, gitu ya. Nah, next sebuah langkah selanjutnya di sini tinggal kalian tambahin aja buat efek kabur miring ya. Kalian cari aja kabur miring di menu pembukaan dan penutup. Itu kan checklist ya, kalau udah ketemu efeknya. Setelah itu tinggal kalian kasih aja di setiap depannya apa namanya. Di sini kan udah ada efek kabur ininya ya, efek yang pokoknya yang bawahnya efek dengan pixel yang udah ada efek guncang, kabur miring lagi, kabur chrome, terus apa namanya kromatik, itu bisa kalian lewatin aja ya, nggak usah kalian kasih efek ini, nggak usah kalian kasih efek kabur miring. Jadi di depannya titik bit nih, kalian mulai dari ini ya, kalian ku kasih tunjuk, kalian mulai kasih efek kabur miring itu di titik bit yang kedua. Ini anggap aja titik bit pertama. Nah, jadi kalian mulainya dari titik bit ini ya. Terus kalian pendekin sependek mungkin. Dan buat settingannya itu kalian bisa ambil di sekitar 80 buat kaburnya, dan putarnya itu bisa kalian ambil di sekitar 65. Kalau itu kalian checklist. Dan pilih objek sama video. Nah, setelah itu kalian pendekin sependek mungkin buat efeknya, terus kalian salin dan kalian pindahin di setiap apa namanya awal titik bit kayak gini. Nah, gini ya guys, ini kan ada pergerakan piston nih, jadi kalian lewatin aja ya. Kalian salin dan kalian pindahin di titik bit yang kedua dari foto yang ketiga nih. Ini kan foto ketiga nih. Ini anggap aja titik bit yang pertamanya ya. Dan kalian mulai dari sini lagi di titik bit keduanya. Kalian pasin dan pendekin lagi kayak gini. Cukup simpel ya guys, pemindahan efek kabur miringnya. Nah, kalau udah guys, di sini tinggal kalian pergi ke sini lagi, di sini di potongan foto yang kedua ini ya, yang efeknya apa, yang fotonya tuh geser ke kanan-kanan gini ya. Itu kalian bisa kasih efek. Buat efeknya tuh efek cermin ya, kalian cari aja di lensa, di situ ada ya. Di sini kita pasin dengan titik bitnya ya, titik bit yang ini. Bentar, yang ini ya, yang ini. Bentar, ini kita pendekin dan kita pasin. Nah, kita pasin dengan titik bit ini. Nah, kayak ini ya guys ya. Nah, setelah itu bisa kalian pilih objek, semua video, checklist. Nah, jadi dia tuh kayak gini gitu ya. Nah, next langkah selanjutnya di sini tuh ya. Kan ada tuh yang di situ kan fotonya tuh yang gua itu kan dibalik ya, setiap bijinya tuh dibalik. Itu sebenarnya tuh cukup gampang guys ya. Kenapa gua bilang gampang ya? Ya karena emang gampang gitu. Sebenarnya tuh kayak gini ya. Gua kasih contoh di foto ketiga. Di sini kan ada titik bit pendek ya, titik bit pendek nih. Di sini bisa kalian perbesar. Kalian ambil di lurusan titik keyframe ya, terus kalian potong. Terus yang di sini juga. Nah, di sini itu dipotong juga guys ya. Nah, kayak gini. Nah, terus yang bagian potongan yang pendek ini kalian buat keyframe-nya nih hapus. Hapus saja. Kayak gini.
Nah, terus kalian bisa apa namanya? Pergi ke menu balik ya. Mana sih edit? Ini terus kalian putar fotonya sampai 3 kali kayak gini sampai ke bawah. Lah itu tinggal kalian bikin jiji tipis seperti biasanya, guys. Gini. Nah, kayak gini. Sesimpel itu, guys, ya. Makanya itu gua bilangnya simple gitu ya. Tapi kalau ya nggak tahu ya sama aja bohong sih. Di sini gua agak agak ngabur ya, nggak terlalu apa namanya gua bagusin ya. Ya pada intinya kalian bikinnya kayak gini dan kalian bikinlah serapi mungkin ya. Di sini pun jiji tipisnya pun gua agak ngabur ya. Nah kayak gitu doang guys ya. Jadi dia tuh pas gitu, nah muter balikan gitu. Nah di sini juga ya, di sini juga kan gua potong juga kalau nggak salah tuh. Nah di titik bit ini, nah di sini nih. Di titik bit yang di kedua dan tiga ya, ngitungnya dari sini 1, 2, dan 3-nya. Di 2 dan 3 ini nggak salah tuh gua potong juga ya, gua balik juga buat fotonya. Jadi buat kalian yang mau ngikutin silakan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa ya. Di sini tuh sebenarnya tuh cuma kreativitas saja ya, biar nambah variasi gitu. Biar nggak gitu-gitu doang jijinya gitu ya. Sebenarnya buat apa namanya di contoh video yang di requestin sama abangnya itu kayaknya tuh nggak ada deh apa fotonya tuh dibalik kayaknya sih, tapi gua nggak tahu juga ding, gua lupa. Ya kita tinggal bikin JJTP seperti biasa lagi gitu kalau udah di fotonya udah dibalik, ya udah sesimpel itu cok. Bentar. Nah terus di sini gua mau nambahin efek cermin ya. Di sini kan masih polosan ya, cuma efek distorsi riak ya maksudnya. Nah kayak gini kita pasin dengan titik bit yang pendek ya. Pokoknya titik bit yang pendek lah, kan ada yang panjang terus pendek panjang gitu ya. Pilih objek sama video checklist ya, jadi dia tuh ntar ngecermin gitu, tahu kan? Di sini kalau udah pas ya udah sih. Setelah itu tinggal kalian pergi ke awalan banget ya. Di sini kalian bisa pergi ke menu animasi, terus kalian pergi di menu masuk itulah ya. Terus kalian cari aja yang perbesar 2 ya guys ya. Biasanya kita pakai perbesar 1 ya, tapi di sini kita pakai perbesar 2. Dan di sini buat durasinya kita ambil di 2,5 ya. Terus kalian checklist dan kalian masukin awalan yang udah gue siapin di deskripsi ya guys ya. Nah awalannya tuh yang ini ya, awalannya tuh tinggal kalian besarin pasti dengan layar. Terus kita pendekin di sama di 2,5 juga. Terus kalian pilih animasi yang menu keluar. Terus kalian pilih yang pudar keluar ini ya. Saya itu kalian pentokin aja checklist. Saya itu tinggal kalian masukin aja buat airan kalian masing-masing guys ya. Nah oke guys, di sini gua udah masukin buat airan gua ya. Langkah selanjutnya di sini gua mau ngasih efek. Nah di sini tuh bisa kalian tiru ataupun enggak ya. Di sini tergantung selera kalian masing-masing. Di sini tuh gua mau ngasih efek di menu lensa. Di sini gua mau ngasih efek yang sebenarnya kalian bisa pakai yang pertajam. Ya ini tergantung selera sih ya. Jadi kalau kalian mau ngikutin juga nggak apa-apa. Kalau enggak ya udah gitu.
Di sini sekali lagi gue ingetin, di sini tuh boleh kalian ikutin atau enggak ya. Enggak harus ngikutin di sini tuh tergantung selera, coy. Di sini tuh cuma gua apa namanya? Anjrit. Nah, oke guys, di sini tuh buat yang kalian mau ngikutin itu kalian bisa tambahin aja pertajam cerdas, terus vignette, terus gangguan ya. Di sini tuh ya bentar, gua cek dulu. Nah, oke di sini tuh udah selesai buat bikin JJ-nya, tinggal kalian ekspor aja. Nah, oke guys ya, mungkin cukup sekian dulu buat bikin apa namanya JJ-nya ya. Semoga kalian suka dengan tutorial gua, dan kalian kalau suka jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian, dan bantu gua tembusin video ini ke 3000 jam tayang guys ya. Oke, dan gua ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video gua dari awal sampai akhir ya. Semoga kalian tetap support gua sampai mencapai tujuan lah ya guys ya pada intinya. Dan gua ucapin sekali lagi terima kasih banyak yang buat kalian yang udah support gua dari 0 sampai sekarang guys ya, yang udah selalu mantau video gua, selalu nonton video gua guys ya. Nah, oke guys ya, mungkin itu aja, dan gua doain buat kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya guys ya. Nah, oke guys, di sini gua Ari Templat izin pamit, sampai jumpa di next konten and bye bye. Halo guys, di sini tuh ada yang ketinggalan guys ya, dibuat di transisi ini. Di sini kan ada transisi putih-putih ya di antara foto yang pertama dan foto yang kedua. Bentar, HP gue nostak. Di antara foto yang pertama ini dan foto yang kedua, di sini kalian bisa pencet buat putih-putihnya. Dan kalian pergi aja ke menu campuran ini. Dan buat durasinya bisa kalian patokin di 0,7 atau ya. Terus kalian bisa di sini di foto di antara foto kedua dan foto yang ketiga, kalian pencet putih-putihnya dan kalian kasih animasi yang campuran juga, dan durasinya kalian patokin juga. Setelah itu kalian ekspor ya. Ya udah guys ya, itu aja yang ketinggalan guys ya. Oke guys, sampai jumpa di next konten and bye bye.